Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum remaja, kaum muda, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Allah, selamat malam. Belajar dari perayaan 17 Agustus 2 hari yang lalu, banyak kemeriahan yang boleh kita lihat, dan saya juga percaya dari sebagian atau semoga, kalau guru-guru pasti sibuk begitu ya, tapi bagi yang lain mungkin bisa memberikan suasana tersendiri, baik di dalam kelompok kantor ataupun juga di dalam lingkungan. Saya sendiri melihat berbagai macam tayangan-tayangan. Rupa-rupanya kemeriahan itu bukan pertama-tama acara demi acara itu dikemas sedemikian rupa, tetapi kemeriahan rupanya terjadi ketika masing-masing bisa menghadirkan diri. Ada kelompok anak yang sangat kecil, polos, bahkan di situ mulai rame ya, jadi viral. Ada anak kecil ikut lomba makan kerupuk. Ketika yang lain sudah mulai, anak itu mulai bilang kepada mamanya, "Mah, nggak mau makan kerupuk aja, nasinya mana?" Polos, tapi semua bisa memberikan sukacita. Demikian pun ada tayangan-tayangan ketika seorang yang sudah lanjut usia, dia pun sulit membedakan lagi mana sepatu kiri dan mana sepatu kanan. Tapi dia tetap pakai.
Tapi ini bukan menjadi semacam guyonan, tidak. Tetapi kehadiran orang yang terlibat rupa-rupanya bisa menciptakan suasana tersendiri. Ya, saya juga berterima kasih dari lingkungan-lingkungan yang masih mengisi kur. Beberapa kali saya kesempatan, saya ingat 3 minggu yang lalu mungkin ya, ketika kur ada anak kecil duduk di situ, kemudian ada yang lagi nyanyi tenang dan sebagainya, tiba-tiba anak langsung lagu do. Anak siapa? Saya pikir begitu ya. Nah, biasanya anak yang seperti itu cocok jadi kardinal itu nantinya, ya. Berani. Tapi bagi saya sekali lagi, sesungguhnya keterlibatan adalah menjadi sebuah kerinduan yang terbesar dalam kehidupan ini. Menghadirkan diri satu kepada yang lain itu sangat luar biasa, sangat istimewa di zaman sekarang ini. Jadi sekali lagi, kalau melihat anak kecil yang saya ingat pada waktu itu sedang misa, saya pun terkaget-kaget ya. Karena sebetulnya ganggu konsentrasi ya. Kalau khotbah itu kan konsentrasi nih. Tiba-tiba, anak siapa itu ya? Maka biasanya cocok jadi kardinal itu yang mencela pastor itu biasanya. Ya kan? Nah, tapi dengan kepolosan dan juga spontanitas dan sikap apa adanya, bagi dia hadir di tengah-tengah orang dewasa itu sangat luar biasa. Jadi pengucapan kata mengikuti nada not yang tidak mungkin sesuai, bagi dia bukan hal yang penting. Yang penting dia cuap-cuap, dia berani tampil, dan juga berani suaranya aneh. Itu namanya adalah seorang anak. Jadi yang mempesona saat itu semata-mata adalah keinginan untuk terlibat. Ini yang luar biasa untuk saya. Termasuk 2 hari yang lalu saya melihat berbagai macam acara-acara ternyata meriah, karena bukan acaranya, tapi orang-orang yang hadir pada acara itu sungguh luar biasa. Itu keterlibatan bagi seorang anak atau orang yang berani menghadirkan diri. Nah, kecenderungan sekarang ketika masuk di dalam sebuah kelompok orang dewasa, nah disinilah orang dewasa selalu memilah-milah, selalu mempunyai penilaian demi penilaian. Kadang-kadang orang dewasa tidak selalu ingin menghargai. Bahkan terlalu banyak orang dewasa sudah mempunyai kecurigaan tersendiri. Tampaknya kriteria-kriteria yang terlalu tinggi bisa juga menghambat orang untuk bertumbuh, bahkan menghadirkan diri satu kepada yang lain. Maka seringkali dalam kelompok-kelompok yang mungkin juga terdiri dari orang-orang tertentu, orang tertentu itu mempunyai kriteria, jarang bisa mengapresiasi bantuan yang dikirim dengan susah payah. Malah bantuan itu dicurigai. Kemudian banyak orang juga dalam zaman sekarang kok sulit memiliki ketulusan hati. Orang kadang-kadang sudah mempunyai pertimbangan, nanti ada buntutnya enggak ya ketika saya menerima atau menerima kehadiran orang tersebut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja dan juga anak-anak, dalam hal keterlibatan, nah disinilah yang saya tahu, maaf kalau salah, orang Jawa itu punya istilah bagi orang yang karena satu dan lain hal kecewa, lalu tidak mau datang lagi. Apa istilahnya? Mutung ya. Nah, ini karena kebetulan banyak orang Jawa, jadi saya lihat ke sini begitu ya. Nah, mutung, ngambek gitu ya. Kenapa? Kok tiba-tiba nggak muncul lagi? Kok tiba-tiba nggak mau nongol lagi?
nggak mau hadir lagi di kelompok tersebut. Jadi dalam kenyataan banyak orang yang bersikap demikian. Maka kalau begitu, ada dua sikap arah yang sangat dibutuhkan dalam kebersamaan iman kalau kita mau bertumbuh bersama. Yang satu, tidak bisa tidak, kita tetap harus mengapresiasi. Penghargaan itu penting, perhatian itu penting. Dan yang kedua, harus memiliki kebesaran hati. Dengan dua hal yang saya katakan ini, ya, apresiasi, penghargaan dan juga perhatian, tapi kebesaran hati, disinilah mungkin kita bisa mendewasakan diri. Kalau saya hanya menempatkan diri hanya satu dalam satu segi ini, saya belum bisa dewasa dalam iman. Maka tak ada orang yang senang pasti disebut belum dewasa. Maka mari kita merenungkan sama-sama. Jadi tema yang ingin saya tawarkan adalah kepercayaan orang yang besar hati. Dalam bacaan Injil hari ini, Injil Matius, tak ada sikap Yesus yang tanpa maksud. Kalau hanya membaca sekilas saja, Yesus mencuekkan. Tapi sebetulnya setelah itu, Yesus melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam hati orang tersebut. Dan Yesus pun mau berbuat kepadanya. Jadi dalam Injilnya yang kita dengar hari ini, Matius menangkap maksud Yesus yang begitu dalam di balik perkataannya terhadap seorang perempuan Kanaan. Pengarang Matius menunjukkan bahwa perempuan ini mewakili bangsa yang dianggap sebagai musuh lama bangsa Israel. Jadi bangsa Kanaan yang dahulu mendiami tanah terjanji, bagi Israel pernah ditaklukkan, dikalahkan atas nama Allah. Nah, citra sebagai bangsa yang kalah ini masih membekas dalam diri seorang perempuan. Maka saat memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan, dirinya dengan besar hati tetap datang kepada Yesus. Yang notabene Yesus adalah keturunan Yahudi. Jadi Israel mungkin sudah lupa, tapi bagi bangsa Kanaan, ibu ini tetap dianggap sebagai orang yang dikalahkan. Dan ini tidak penting bagi dirinya, tetapi kesembuhan yang paling pokok, maka dia berani untuk datang kepada Yesus, memohon kepadanya sebagai bangsa Kanaan. Jadi sekali lagi, ibu ini dianggap sebagai yang dikalahkan dan sangat mudah untuk diabaikan. Tapi tekad kuat dari seorang ibu, maka tanggapan pertama Yesus diucapkan sambil lalu, seolah-olah demikian. Tapi kemudian seperti menusuk hati ketika ia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kepercayaan ibu ini tak mudah dikalahkan. Bahkan dengan tulus, besar hati, dia mengatakan, benar Tuhan. Tapi di balik kata kebesaran hati itu, dia memohon kepada Yesus agar dia pun dapat menyembuhkan. Jadi ia menerima gambaran tentang meja makan itu, tapi ia pun menambahkan bahwa pasti ada remah-remah yang jatuh dari meja itu. Itu pun sudah cukup. Jadi masih ada remah yang bukan jatuh, dan ini cukup untuk dapat menyembuhkan anaknya. Disinilah maksud Yesus terjadi. Ia menunjukkan bahwa iman harus diuji. Maka seringkali kalau iman itu tidak pernah diuji, kita juga seringkali menjadi lemah. Menjadi seorang Katolik, seringkali saya juga bertanya, mengapa kamu pengen dibaptis? Pengen hidup tenang, pastor. Agama semua pun kalau dijalankan benar akan mendatangkan hidup yang damai. Tapi menjadi seorang Katolik, siap enggak
kamu mengalami seperti putra Allah ini, menyangkal diri, memikul salib, memanggul salib, dan mengikuti aku. Berani enggak? Disinilah orang belum terekam apa sesungguhnya menjadi seorang Katolik. Mampu enggak menyangkal diri? Artinya apa? Menyangkal sesuatu yang tak sesuai dengan hati. Perintah Allah mulai mengatakan, perintah 1 sampai ke 3 urusannya untuk Tuhan. Perintah yang keempat sampai 10 urusannya untuk manusia. Mampu nggak menyangkal 10 perintah itu? Belum lagi 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Yang bukan hanya menjadi aturan semata, tapi kesepakatan dalam gereja, seluruh gereja Katolik. Ya, kalau nggak tahu nanti baca di puji syukur di bagian depan, itu ada. Maka disinilah iman akan diuji. Di satu sisi, apakah saya mempunyai apresiasi, penghargaan terhadap baptisan yang sudah saya usahakan ini atau tidak? Demikian pun, apakah saya mempunyai kebesaran hati ketika saya menjalankan sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan? Tapi ingat, ujian iman seringkali adalah lika-liku cara Tuhan untuk mematangkan iman kita. Kita tuh harus dibenturkan ke kanan, dibenturkan ke kiri, tapi kita bisa menjadi baik di hadapannya. Maka benar Tuhan itu yang dihargai oleh Yesus. Maka menjadi saat satu-satunya Yesus mengatakan bahwa iman seseorang ini besar dan sembuhlah anak yang dideritanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan juga anak-anak yang terkasih, bicara soal keyakinan, bicara soal keterlibatan di zaman sekarang pasti membawa kritik terhadap diri kita sendiri. Bagaimana dalam kenyataan hidup saya? Apakah saya juga merasa I am Katolik, saya Katolik, tapi saya terlibat enggak? Saya menghadirkan diri atau tidak? Maka persis manakala kita menganalisis keikutsertaan orang lain dalam sebuah kegiatan, kalau kita ngomongin orang lain, si itu aktif di sana, dia aktif di sini, sebenarnya sikap batin kita sendirilah sedang diuji. Kenapa saya mudah mengatakan orang lain, padahal diriku tak pernah dievaluasi? Jadi kita senang sekali menebak, bahkan memberi alasan dengan keterlibatan orang lain, padahal mungkin motivasinya jauh lebih tulus daripada yang kita sangka. Jadi prasangka-prasangka semacam ini lekas tumbuh dengan subur melalui gosip dan curhat. Mengapa ada gosip? Mengapa ada curhat? Karena ingin membela dirinya sendiri untuk menjadi orang yang serba benar di hadapan orang lain. Padahal jauh dari kenyataan bahwa kita sendiri yang senang menebak orang-orang lain yang belum tentu melakukan sesuatu yang mungkin juga kita lakukan. Justru orang lain itulah yang lebih mulia, lebih berarti ketika melakukan. Jadi kita itu dalam keadaan sekarang, kita terlalu sibuk menilai orang lain dan membuat kriteria yang terlalu tinggi sampai bahkan kita sendiri pun tak bisa mencapainya. Ya, saya juga berharap terutama kepada para pastor itu ya, jangan terlalu cepat ngomongin pastor. Nanti kalau kekurangan pastor, siapa yang mimpin misa, stoknya sudah sedikit ya. Makin digosipin juga, kalau nggak benar kasihan, hidupnya sudah sendiri. Baru mau curhat aja, tuh kan dia teruskan ke sana. Nah, itu sering terjadi di paroki lain. Itu sering terjadi. Di paroki Karawang lumayan,
karena sampai yang tua bertahan gitu ya, lumayan ya. Nah, semoga pada bacaan hari ini kita belajar dari sabda Tuhan tentang bagaimana mengapresiasi keterlibatan orang lain, dan berbesar hatilah dalam mewujudkan iman kita ini secara benar. Setiap keterlibatan, setiap seperti halnya iman yang kita miliki adalah sesuatu yang pada dasarnya perbuatan apapun, sekecil apapun yang kamu lakukan, itu sangat bernilai di hadapan Tuhan, karena itu dilakukan untuk Tuhan. Maka sekali lagi, keterlibatan, kehadiran. Kita perlu melepaskan banyak kriteria penilaian terhadap orang-orang lain, supaya kita sendiri mengerti Tuhan pun memanggil dia sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita seringkali hanya menilai sesuai dengan mata kita sendiri. Ya, dia memang bakatnya di nyanyi, dia bakatnya di organisasi. Tapi kalau bakatnya ngerecokin, itu bukan bakat, provokator namanya begitu. Nah, itu yang harus dinasehatin begitu ya. Nah, ini juga sering terjadi di paroki lain ya. Paroki lain pulang misa. Pastor memberikan berkat, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dalam pekerjaan, dalam rencana dan pikiran senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah karena kau kuutus. Selesai. Lagu panjang penutupnya dan selesai. Pas di halaman, tuh si itu ya begini ya. Nah, itu namanya ngomongin orang lain dan berkat kembali lagi ke altar sini. Gitu ya. Terus saya gimana pastor? Orang yang gosip-gosip misa lagi 2 kali ya, supaya Tuhan mengampuni ya. Jadi semoga pada saat ini kita mau belajar dari Yesus agar bisa sampai pada pengakuan atas iman orang-orang yang telah tahan uji dan memiliki kebesaran hati. Semoga sikap batin kita, semoga perkataan-perkataan kita memberi tempat bagi siapapun yang ingin bersama, bersatu, bersaudara dalam memuliakan Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita hening sejenak. Mari kita bertanya kepada